A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan sayangi Ibu Pembina sekaligus penasihat Majelis Taklim Faranisa Ibu Rianti Rendra Karno, beserta Ibu Ketua dan Wakil Ketua Majelis Faranisa Ibu Rini Budianti dan Ibu Luka Budiman dan juga seluruh jajaran pengurus yang kami hormati dan kami muliakan. Al-Mukarram Ustadz Doni Amir Sagaf, Alhamdulillah sudah hadir. Semoga sehat selalu Ustadz Doni. Terima kasih, Bu. Hadirin jamaah Majelis Faranisa dan tamu undangan yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kajian rutin hari Senin Majelis Taklim Faranisa. Hari ini Senin 11 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan serta kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya Tisha akan memandu acara kajian pagi ini sampai dengan selesai nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji yang tinggi-tingginya dan rasa syukur ya yang sedalam-dalamnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Agung Tuhan semesta alam atas limpahan segala rahmat, berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini insya Allah di majlis ilmu yang dimuliakan Allah. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga nabi-nabi yang terdahulu beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan guru-guru kita, serta seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai kajian, mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan baik dalam menerima ilmu-ilmu maupun dalam memahaminya dan diberikan sinyal yang kuat, otak yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiriyah walikulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kajian hari ini merupakan judul dari tema sebelumnya tanggal 20 November 2023 dengan judul yang sama, yaitu Ketika Kiamat Tiba, dan masih merupakan tadabbur surah Al-Ghasyiyah, yaitu surah ke-88 sebanyak 26 ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang berwajah muram atau lebih tepatnya wajah-wajah yang tertunduk hina atau khosyi'ah pada hari pembalasan, dan juga orang-orang yang wajahnya berseri-seri atau na'imah. Sebagai flashback sedikit ke kajian sebelumnya, Ustadz Doni pada saat itu menyampaikan ada 7 ciri-ciri karakter orang yang akan berwajah hina, yaitu pertama gampang berdusta atau gampang bersumpah atau berdusta, kemudian berperilaku hina atau curang, kemudian membicarakan atau merendahkan orang di belakangnya, yang keempat namimah atau mengadu domba, kemudian yang kelima menghalangi kebaikan atau menghalangi pertolongan, yang keenam melampaui batas atau tidak memelihara hubungan kekerabatan dan mengkhianati perjanjian, dan yang terakhir penuh dosa atau dusta dan mengkhianati sumpah. Kemudian bagaimana tubuh akan merespon ketika seseorang berdusta dan bagaimana kelanjutannya, mari kita langsung saja dengarkan uraian berikut dari Al-Mukarram Ustadz Doni Amir Sagaf. Bagaimana ketika kiamat tiba pada bagian kedua. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Tisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan juga saya lihat ada beberapa orang bapak-bapak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Yang saya hormati ibu-ibu para pengurus serta pembina dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Oh ya, alhamdulillah kemarin saya dikirimi kalender dari Majelis Taklim Khairun Nisa dan buku buku tulis, buku catatan maksud saya. Terima kasih ibu-ibu semua sudah sampai ke rumah kalender tahun 2024 ya. Demikian pula seluruh jamaah dari Majelis Taklim Khairun Nisa dan undangan ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita kembali berjumpa dan insya Allah kita masih hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya ini yang mahal, ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ketaatan itu tetap terjaga, bahkan bertambah terus sampai nanti saat kita dipanggil kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dalam keadaan yang paling taat, kita dalam keadaan yang paling bersyukur, paling bahagia sepanjang hidup kita, yakni saat kita nanti wafat insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Kita pun berusaha dan berdoa semoga istiqomah kita terus belajar dan mengamalkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, saya mohon izin men-share screen di layar. Kita lanjutkan insya Allah pembahasan kita pagi hari ini mengenai surah Al-Ghasyiyah, ya. Surah yang luar biasa, nomor ke-88, seperti disebutkan tadi oleh Bu Tisha. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, kesempatan pagi hari ini. Setelah yang lalu kita membahas bagaimana wujuh yauma izin khasyi'ah, orang-orang yang berwajah tertunduk hina. Sekarang kita sampai di bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tentu saja adalah membahas bagaimana orang-orang yang wajahnya cerah ceria. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas wajah-wajah tertunduk hina, itu adalah anatomi yang kedua dan ketiga berarti ya dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Pembahasan yang pendek saja, jadi tidak terlalu. Kalau mau diperpanjang ini panjang sekali, mungkin satu anatomi kita bisa membahasnya satu pertemuan sendiri. Tapi saya pikir kita sudah mendapat esensinya. Yang kemarin, yang warnanya ini, yang warnanya anatominya saya beri warna merah di situ, yaitu orang-orang yang berwajah tertunduk hina. Penyebabnya apa? Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari penyebab-penyebab yang akan membuat orang nanti wajahnya tertunduk hina. Nah, sekarang kita akan masuk pada saat kiamat terjadi nanti, langsung orang akan ada yang wajahnya naimah, penuh dengan kenikmatan. Nah, tapi kita tidak boleh tidak boleh menyimpulkan sendiri bagaimana nikmatnya nanti, bagaimana atau terjadinya seperti apa. Harus kita kembali kepada Al-Quran supaya tidak salah, ibu-ibu. Ini kan bukan perkara main-main. Ini perkara yang kalau kita sudah meninggal, sudah masuk kubur, maaf ya, kita nggak bisa kembali lagi. Oleh karenanya harus kita buka sedetail-detailnya bagaimana caranya supaya dapat wajah yang naimah itulah, gitu kan. Maaf, ini penting untuk saya berikan backgroundnya. Kalau di dunia, misalkan kita salah
Misalkan ibu-ibu nih yang ngerti banget ya, salah perawatan wajah misalkan. Ya mungkin rusak sebentar bisa ke dokter yang lain atau ke perawatan wajah yang lain bisa wajahnya naimah, bisa cerah lagi gitu ya. Tapi kalau sudah masuk alam kubur ibu-ibu, kita tidak bisa kembali lagi. Oleh karenanya ini tidak boleh salah nih. Ya istilahnya nih, maaf istilah yang agak mudah ya. Istilahnya nih pilih skincare-nya nggak boleh salah. Ya, kalau salah nggak ada kembali lagi, nggak ada cerita kembali lagi nih. Nah, maka itu harus betul-betul kita buka nanti dari Al-Quran sehingga eh, kita butuh fokus di sini untuk betul-betul bisa menjalankannya nanti setelah kita membahas. Oke, berarti ini di anatomi yang keempat dan kelima ya, Ibu-ibu ini saya beri warna hijau di sini. Anatomi keempat dan kelima tadi mulai dari ayat 8 sampai ayat 16 menggambarkan orang-orang yang wajahnya naimah, penuh kenikmatan, penuh kepuasan, bahagia, cerah. Ya, dan itu juga bisa kita saksikan selama dia masih hidup di dunia ini, apalagi nanti saat wafatnya. Itu terlihat gitu ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Mohon perhatian sekali lagi, ini betul-betul harus kita buka kata per kata untuk melihat clue, petunjuk dari Allah bagaimana caranya mendapatkan itu. Ya, ini menurut saya penting sekali. Baik, kita lanjut ya, Ibu-ibu. Jadi wajah-wajah yang akan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Kita akan buka petunjuknya dengan teliti insya Allah supaya metodenya tidak salah. Jadi kalimatnya Bu, saya tampilkan di layar itu ayat 8 dan ayat 9-nya ya. Di situ ada petunjuknya itu. Jadi eh, Al-Qur'an ini luar biasa. Setiap kata itu ada maksudnya. Kenapa kata itu dipakai? Kenapa tidak kata yang lain? Kenapa pada saat itu yang dimaksud adalah itu ya? Maksud saya yang dipilih adalah kata itu. Ini ada maksudnya. Oke, kalimatnya kita tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wujuhu yauma izin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu, sebagian manusia yang sukses, itu wajahnya penuh kenikmatan. Diambil dari kata naim, dalam bahasa Arab namanya sulasi mujarrad atau 3 huruf, yaitu nun, ain, dan mim. Ya. Naimah, akar katanya itu ya. Nah, yang penting untuk kita perhatikan sebetulnya ayat ke-9-nya, Bu. Nah, kenapa demikian? Karena ini ada lam. Di sini menunjukkan, ya, ini maksud lam di sini menunjukkan sebabnya, asbab, lam li asbab namanya ya. Sebab orang itu wajahnya penuh nikmat adalah di ayat 9-nya. Apa sebabnya? Li sa'iha. Sa'iha itu diambil dari kata sa'yan, sulasi mujarot juga, 3 huruf juga, yaitu sin, ain, dan ya, yakni artinya usaha. Nah, kalau kita ingat waktu umroh tuh, sa'i, nah itu kalimatnya sama tuh. Sa'i itu artinya usaha. Tempatnya namanya mas'a, gitu ya. Nah, jadi ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang nanti wajahnya penuh kebahagiaan ini. Bisa Chef, iya. mau Tentu bayar saja, kerjaan nggak? tentu saja kita Banyak paham kerjaan nggak? bahwa usaha yang dilakukan adalah selama di dunia, gitu ya. Lisa iha, lisa iha radiyah. Kalimat kedua setelah sa'yan, setelah usahanya, radiyah, radiyah, penuh dengan keridoan yang dia rasakan atas hasil usaha yang pernah dia lakukan di dunia itu. Nah, maka wajahnya penuh nikmat. Oke, pelan-pelan kita buka ya. Nah, ibu-ibu, usaha apa yang dimaksud? Ini pentingnya. Usaha apa yang dimaksud? Nah, itu tadi ya, supaya kita nggak salah alamat nih. Jangan-jangan kita berusaha di dunia tapi nggak rodiyah. Nah, itu maksudnya kan. Jangan-jangan kita tadi seperti analogi skincare datang ke dokter skincare tapi salah gitu. Ini nggak boleh terjadi dalam amal ibadah ini. Dalam maksud saya dalam persiapan menuju hari kiamat nggak boleh terjadi karena kita nggak bisa kembali lagi kan, nggak bisa main-main. Oke? Kata-kata rodiyah untuk mencarinya, kita kembalikan kepada kata-kata rodiyah itu, kita akan temukan dia ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakni pada surat Al-Qari'ah dan surat nanti juga setelah itu kita akan temukan juga pada surat Al-A'raf. Dalam surat Al-Qari'ah sama juga mengenai hari kiamat,
Tapi bedanya di situ ada kata-kata rodiyah nantinya di ujungnya di ayat ke-7, di ayat ke-6-nya kita tahu tentang timbangan, timbangan amalnya. Jadi kebuka pelan-pelan nih ya, kebuka pelan-pelan. Tadi lisa iha rodiyah. Usahanya selama di dunia ini dia saksikan penuh keridoan. Dia suka akan itu. Dia melihat sukses itu usahanya. Usaha apa yang dimaksud? Nah, ada di surat Al-Qari'ah. Nah, ini namanya metode tadabur nih ya Ibu-ibu. Kalimatnya ayat 7 dulu ya, ayat 7-nya dulu. Jadi fahuwa fi aisyatir radiyah. Nah, sama kalimatnya radiyah tadi. Dia berada dalam kehidupan yang dia betul-betul meridhoinya, puas. Tadi sama. Wujuhu yauma izin na'imah lisa'iha radiyah. Sekarang fahuwa fi aisyatir radiyah. Nah, kesamaan ini bukan tanpa maksud ada kata-kata rodiyahnya. Di sini kita akan dapati dalam surat Al-Qari'ah petunjuk berikutnya bahwa pada ayat ke-6 Allah katakan fa'amma man thakulat mawazinuh. Mawazin diambil dari kata wazan yang artinya timbangan. Nah, sakulat diambil dalam bahasa Arab yang artinya berat. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, jadi orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang rodiyah atau yang tadi dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma izin na'imah lisa'iha rodiyah. Berarti usaha yang dilakukannya di dunia adalah usaha-usaha yang betul-betul menjadikan amal dia berat. Nah, ini penting. Sakila atau sakulat. Nah, ini penting ibu-ibu. Kenapa? Karena ternyata tidak semua amal itu berat. Walaupun banyak. Nah, itu ya. Maka itu pada ayat ke-8 dan ke-9 dari surat Al-Qari'ahnya, kalau ibu-ibu lanjutkan di situ, kalimatnya kan begini. Saya yakin kita sudah banyak, sudah hafal. Setelah fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah pada ayat ke-6 dan ke-7, ayat ke-8-nya wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya fahuwa fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dia masuk neraka hamiyah. Perhatikan ringan timbangannya. Maaf Bu, kita renungi sebentar ya. Kita merenungi sebentar. Kalimat di situ sebagai lawan, sebagai antitesis dari amal yang berat adalah orang-orang yang amalnya ringan. Bukan orang-orang yang nggak punya amal atau yang amalnya tertolak, bukan. Kalau orang yang amalnya tertolak sudah karuan, berarti maaf ya, orang yang non-Islam mungkin, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah itu sudah pasti ditolak amalnya. Tapi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Islam yang amalnya diterima, sayangnya amalnya ringan. Gitu. Kalau bukan orang Islam nggak diterima dong amalnya, kosong, zero, berarti kan? Ini karena diterima berarti dia orang Islam dan orang beriman. Cuma salah menempatkan amal sehingga amalnya mungkin banyak tapi tidak berat. Maka itu untuk mendapatkan wajah yang rodiyah, yang naimah, kita harus menjalani amal-amal yang berat timbangan kebaikannya. Itu. Harus memilih prioritas, apalagi dalam usia kita yang mungkin tidak lama lagi, kita betul-betul memberikan prioritas di waktu kita yang tidak lama, yang tidak banyak lagi ini terhadap amal-amal yang timbangannya berat. Ada amal yang banyak tapi ringan. Ada amal yang sedikit tapi berat. Tentu yang terbaik adalah amal yang berat dan dilakukan dengan banyak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, sekarang kita akan buka nih apa saja amal-amal yang berat itu. By the way, nanti juga ada penyebutan kata-kata sakulat lagi di ayat ke-8 dan 9 dari surat Al-A'raf. Itu saya tampilkan di hadapan ibu-ibu dan bapak sekalian untuk pegangan kita, untuk tambahan pegangan kita
bahwa banyak belum tentu berat, sedikit belum tentu ringan. Nah, pentingnya kita perhatikan yang mana yang berat dan yang mana yang ringan. Ya, kalimatnya wal waznu yawma izinil haq faman taqulat mawazinu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Nah, berat dan ringan juga di sini penyebutannya. Sakulat ya, berat, dan khaffat juga ringan. Jadi Allah tidak pernah menyebutkan banyak ya dalam hal amal ibadah tuh. Allah nggak pernah minta yang banyak dalam Al-Quran. Allah juga selalu menyebutkan yaitu berat. Nah, ini ya, ini penting sekali karena ternyata tidak semua amal itu berat walaupun kelihatannya banyak. Baik, sekarang to the point saja kita langsung masuk. Apa saja itu amal-amal yang berat? Ya, supaya kita eh, apa jelas ya. Apa saja kriterianya? Amal yang dalam timbangan kebaikan itu berat. Saya hadirkan ada 5 pada kesempatan pagi hari ini, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi guidance kita, petunjuk kita untuk apa namanya, menyiapkan diri. Kalau kita memang pengen wajah kita nanti di hari kiamat adalah termasuk orang-orang yang hadir dengan wajah yang penuh kenikmatan, cerah ceria, cerah ceria, kering kering olala katanya begitu ya. Yang pertama, Ibu-ibu. Amal apa yang berat? Yakni mencabut dendam sebelum wafat. Nah, makanya orang, maaf ya, ini maaf ini, kalau masih simpen dendam, banyak nyimpen dendam di wajahnya itu akan terlihat betul-betul kelam, kelam, ibu-ibu, gelap, ya. Walaupun kulitnya putih, tapi wajahnya gelap. Ya, kenapa? Karena dendam itu menyisakan betul-betul tanda di wajah itu. Nanti orang yang sudah berhasil melepaskan wajahnya akan ceria, akan cerah. Ya, walaupun tidak putih tapi cerah. Kita akan saksikan. Nah, pelan-pelan kita masuk ke ayatnya. Saya harus menunjukkan bagaimana Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa mencabut dendam sebelum wafat itu berat dan harus dilakukan sebelum wafat. Itu ya. Harus dilakukan sebelum wafat. Dari mana dalilnya? Pelan-pelan kita buka dari surat Al-A'raf ayat ke-43, ayat 42 dan 43. Kita ke 43-nya dulu, Ibu. Kalimat Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk menunjukkan dia berat ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dalam hati mereka segala bentuk jenis dendam. Segala bentuk jenis itu berarti menunjukkan banyak gitu ya. Gitu, banyak. Ma fi sudurihim min ghil. Dan nanti kata-katanya itu cabut ya, bukan potong tapi cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar, kemudian mengalir di bawah kaki mereka sungai-sungai, menunjukkan mereka di dalam surga. Tapi ini harus dilakukan sebelum masuk surga. Nanti ada penjelasannya pada ayat 42-nya. Waqalu, kemudian mereka ini orang-orang penghuni surga ini yang wajahnya cerah ceria ini di dalam surga kalau ketemu dengan kawan-kawan sesama penghuni surga, mereka saling mengatakan, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Menunjuki yang dimaksud ini apa? Menunjuki yang dimaksud adalah kembali ke kalimat awal ayatnya, yakni kemampuan mencabut dendam segala jenisnya tadi itu. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Kemudian kalimat berikutnya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami pasti nggak akan bisa sampai ke surga ini. Artinya kami pasti tidak akan bisa melakukan pencabutan dendam yang di awal ayat tadi disebutkan. Seandainya laula an hadanallah, seandainya Allah tidak menolong atau memberikan petunjuk kepada kami. Kalimat itu menunjukkan bahwa perilaku ini atau sifat ini atau amal ini amat berat. Sehingga kalau bukan Allah yang memudah atau
menunjuki kita, memampukan kita, niscaya kita tidak akan mampu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang dikatakan para penghuni surga ketika mereka jumpa nanti di hari kiamat itu. Dan kalimatnya kembali kepada awal ayat, yakni wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dalam hati mereka segala jenis bentuk dendam, ibu-ibu. Nah, baru penghujung ayatnya, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti apa? Telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawakan Al-Qur'an ini sebagai kebenaran, kemudian kami mempelajarinya. Dari situ kami tahu harus mencabut dendam kami. Allah membantu memudahkan kami dan akhirnya sampailah kami ke dalam surga ini. Kemudian mereka dipanggil wa nudu an tilkumul jannah untuk masuk ke surga. Uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada mereka atas sebab apa yang mereka telah kerjakan selama di dunia ini. Dikerjakan tadi itulah sa'iha. Sa'yan tadi itu ya dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, wujuhu yawma izin na'imah li sa'yiha radiyah. Karena apa namanya usaha mereka, usaha apa yang dimaksud? Salah satunya yakni mencabut dendam ini sebelum wafat, ibu-ibu. Ya, sebelum wafat. Nah, dari mana dalil, dari mana taunya bahwa itu harus dilakukan sebelum wafat, Ustadz? Mungkin ada yang tanya begitu ya. Dari mana taunya bahwa itu harus dilakukan sebelum nyawa kita diambil oleh Allah? Pada ayat 42-nya, Bu. Ini 43 kan? Nah, ayat 42-nya menjelaskan kepada kita bahwa ini harus dilakukan sebelum wafat masing-masing kita. Kalau mau cita-cita kita wajah nanti cerah ceria, nah ini yang harus dilakukan sebelum. Sekali lagi saya ulangi, berkali-kali ini saya ulang ini, sebelum ajal kita tiba. Ya. Kalimatnya kita fokus ke ayat 42 untuk betul-betul menancapkan dalam diri kita semangat untuk melakukan, untuk mencabut dendam sebelum wafat. Kalimatnya begini. Wallazina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman dan beramal soleh. Kita perhatikan kalimatnya ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nukallif diambil dari kata taklif yang artinya beban ujian. Kami tidak pernah memberikan beban ujian kepada seseorang kecuali dia pasti mampu melakukannya. Nah, beban ujian itu terjadi di mana? Terjadinya cuma dalam kehidupan dunia, ibu-ibu. Nanti setelah wafat nggak ada lagi beban ujian itu. Cuma tinggal evaluasi, tinggal penghitungan saja. Selama di dunia inilah taklif, nukallif. Kami menguji mereka. Kami memberikan ujian kepada mereka. Memikulkan kewajiban kepada mereka. Itu terjadinya di dunia ini. Tapi kata Allah, pasti mereka sanggup. Pasti mereka mampu. Nah, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yakni ayat 43 yang tadi sudah kita bahas, yang dimaksud dengan taklif atau beban tadi itu, atau ujian tadi itu, adalah apakah kita sanggup, atau bukan sanggup, kalau sanggup pasti ya, apakah kita mau untuk membersihkan, mencabut dendam-dendam dari dalam diri kita selama kita masih hidup di dunia ini. Itu, nah, ibu-ibu. Nah, coba kita kembali ke 43 dulu ya sekarang. Setelah tahu tadi itu harus di dunia. Sekarang saya ingin memberikan tekanan sedikit, penjelasan, maksud saya penjelasan sedikit, lebih kita mendalam stressing lagi pada kata-kata wanazakna, dan kami cabut. Nah, ini tentu beda, Bu. Maksud saya begini, Al-Quran ini bukan ujuk-ujuk. Al-Quran ini bukan sembarangan. Kalimat yang disebutkan itu ada maksudnya. Kenapa yang dikatakan di sini cabut, dendam itu cabut, bukan potong ya? Tentu saja pelajarannya bagi kita adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau cuma dipotong, ibarat pohon ini, kalau kita membersihkan pohon, dipotong saja dia. Ya, seperti rumput umpamanya. Panggil tukang rumput, dipotong rumputnya. Siap-siap. Kalau cuma dipotong, tunggu waktu, karena akarnya masih ada, dia akan tumbuh lagi. Ibu-ibu. Apa yang harus dilakukan supaya tidak tumbuh lagi?
jelas harus dicabut sampai ke akar-akarnya, ibu-ibu. Nah, itulah makanya kata Allah di sini bukan potong dendam itu, bukan dibersihkan. Kalau bersihkan mungkin masih bisa dalam pemahaman kita masih bisa, oh dipotong saja sudah selesai kok, sudah bersih, udah nggak kelihatan lagi kok, gitu umpamanya gitu ya. Tapi kata Allah harus dicabut, maksudnya harus dihilangkan sampai ke akar-akarnya supaya tidak tumbuh lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti implementasinya dalam kehidupan kita umpamanya, banyak orang bilang begini, Ustadz, ya saya sih udah nggak ada masalah lagi sama dia, sudah saya maafkan. Nah, itu ya. Tapi kalau untuk ketemu saya nggak mau lah. Tapi kalau untuk ketemu saya nggak mau dah. Masih masih nggak bisa saya kalau untuk ketemu. Tapi sudah saya maafkan kok sudah. Nah, itu yang sudah dimaafkan itu maksudnya sudah dipotong, tapi belum dicabut, gitu. Belum tercabut. Nih. Ini penting untuk kita ya, bukan untuk orang itu. Orang itu yang membuat melukakan hati kita, menggoreskan luka gitu ya di dalam hati kita tentu saja. Itu urusan dia. Tapi urusan kita adalah mencabut dendamnya, dendam kita kepada dia. Karena itu syarat bisa wajahnya cerah. Al-Ghasyiyah ini. Syarat bisa masuk surga kan gitu. Untuk kita, pentingnya tuh untuk kita. Gitu ya. Nah, nanti kita kita ambilkan contoh dari Nabi Yusuf tuh. Bagaimana beliau bagaimana yang disebut dengan mencabut itu? Bersih seakar-akarnya, gitu. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau kita tanggung-tanggung, rugi. Sudah dimaafkan, tapi tidak dicabut, rugi. Sudah mengorbankan perasaan, tapi nggak masuk kriteria wajah yang cerah. Masih nyimpen di wajah kita tuh masih ada dendam nanti. Nah, gitu ya. Padahal ini adalah satu kesempatan luar biasa untuk kita bisa membooking tiket ya masuk surga. Ibu. Oke ya, kita lanjut dulu nanti saya jelaskan lebih jauh nanti di berikutnya bagaimana mencabut itu yang dimaksud mencabut itu contohnya dari Nabi Yusuf ya. Sekarang yang kedua. Kriteria yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi yang dimaksud dendam itu kan adalah perbuatan buruk orang lain yang sudah lama, ya kan? Sudah lama tertanam di diri kita, sudah lama melukai hati kita, sudah lama menjadi beban pikiran kita namanya dendam itu. Nah, sekarang bagaimana kalau masih baru, masih fresh? Kalau masih fresh namanya perlakuan buruk kepada kita. Ya, masih baru-baru lah, masih mungkin berapa bulan atau mungkin berapa minggu ya, atau baru-baru ini atau 1 tahun lah katakan begitu mungkin ya, belum tertanam begitu dalam namanya adalah perlakuan buruk. Sama, ini juga melepaskannya juga adalah berat, adalah timbangan yang berat ya. Bahkan ayatnya ini surat An-Nisa ayat 149 ibu-ibu ya di awal juz yang ke-6 itu. Saya jelaskan sedikit kalimat Allah begini. Nah, nanti baru kita contohkan Nabi Yusuf ya. Jadi dua kriteria 1 dan 2 ini sama sebetulnya, cuma beda waktunya aja. Kalau dendam itu sudah lama, kalau perlakuan buruk tuh baru gitu ya, kira-kira begitu. Kalimatnya intu bedu khairan au tukhfuhu, kalau kalian berbuat kebaikan atau kalian sembunyikan kebaikan itu bagus. Au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan perbuatan buruk orang lain kepada kalian, maka ketahuilah fa innallaha kana afuwan qadira, Allah kemudian mengetengahkan dirinya kepada kita juga sama. Saya pun kata Allah maha memaafkan dan maha mampu memaafkan kalian. Kalimat ini langsung memberikan penjelasan kepada kita. Ini kalimat fa'inallaha kana afwan qadironya ya, Ibu ya. Ini langsung memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah di sini mengajak barter kepada kita. Ya, kira-kira lugasnya gini. Kalau kamu mampu memaafkan orang lain, saya juga mampu memaafkan kamu. Nah, kalau kamu mau memaafkan orang lain, saya juga mampu memaafkan kesalahan dan dosa-dosamu. Nah, itu ya, barter. Maka sekali lagi saya katakan, gaya kalimatnya menunjukkan
Kalau kamu autafu ansu, kalau kamu memaafkan perbuatan buruk orang, fa innallaha kana afuwan qadira, maka Allah pun ya Maha Pemaaf dan Maha mampu memaafkan kamu. Ya, itu ya Maha Kuasa dan Maha Pemaaf, Ibu. Nah, jadi apa luar biasa tukerannya sama Allah gitu ya. Kalau dendam tadi kan perbuatan buruk yang sudah lama sama juga. Nah, nanti Allah ganti dengan surga. Nah, perbuatan buruk yang masih fresh, yang masih baru-baru, nah itu juga sama. Allah akan ampuni, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kita karena kita memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya seperti Nabi Yusuf ini, Bapak Ibu. Ya, makanya cabut tadi, dendam dicabut. Kalau dendam itu karena berakar sudah lama, maka kalimatnya cabut. Kalau di sini maaf, ya, maaf. Karena masih baru ya, masih belum berakar lah kira-kira begitu. Nah, contohnya Nabi Yusuf, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Yusuf itu luar biasa. Ini contoh yang sempurna sekali dalam Al-Quran untuk kita ya. Jadi surat 12 Ibu-ibu ya. Surat Yusuf itu ayat ke-92. Kita tahu kisah Nabi Yusuf dahsyat. Beliau itu dibunuh oleh abang-abangnya. Cuma memang qadarullah alhamdulillahnya beliau belum terbunuh gitu. Nggak wafat beliau. Padahal sudah abang-abangnya tuh sudah tahunya tuh beliau tuh sudah wafat gitu ya. Tapi ini tidak wafat. Beliau itu tidak wafat. Ya, jadi hari berganti, waktu berjalan, ya. Kemudian Yusuf menjadi orang penting, menjadi menteri, menjadi orang kaya di negeri itu. Keadaan berbalik sekarang, abang-abangnya butuh bantuan beliau. Nah, ini sudah sekian puluh tahun ya, sudah dewasa mereka semua, sudah tua bahkan ya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada abang-abangnya saat itu ketika keadaan sudah berbalik ini? Beliau mengatakan, "Qala la tasriba alaikumul yaum," kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Pada hari ini dan seterusnya tidak akan ada cercaan, cacian, tidak akan ada celaan, tidak akan kalian dengar dari mulut saya ini apa yang pernah kalian dulu perbuat kepada saya, tidak akan pernah ada. Kalian gak akan pernah dengar itu lagi. Tutup buku. Case close. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya, nggak berhenti sampai situ. Yaghfirullahu lakum. Aku bahkan mendoakan semoga Allah mengampuni kalian. Karena Nabi Yusuf adalah orang soleh. Seorang nabi kan. Tidak cukup sampai di situ saja. Nabi Yusuf menambahkan lagi. Wa huwa arhamur rahimin. Jangan putus asa abang-abangku. Ketahuilah Allah sangat penyayang kepada kalian. Di antara yang menyayangi kalian. Ibu. Inilah wanazakna tadi. Cabut tuh kayak gini. Cabut itu. Ibu-ibu. Gitu ya. Ini baru namanya cabut. Gitu. Makanya kalau masih ketinggalan apa namanya akarnya tadi itu bukan maaf belum masuk ke kriteria cabut itu masih ada gitu loh. Nah, saya terus terang kalau boleh cerita sedikit kalau bawa jamaah umroh saya bilang sama jamaah ibu-ibu bapak-bapak ini waktu latihan manasik saya bilang ibu-ibu bapak-bapak nanti kita di Mekah gitu ya di Masjidil Haram mau nggak kita melakukan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga melakukan ini ayat 126 dari surat kedua, Ibu-ibu ya. Ketika beliau mendirikan bangunan Ka'bah, beliau berdoa untuk kebaikan orang-orang muslim saja karena beliau dendam sama orang-orang kafir karena beliau pernah dibakar ya, hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Tapi doanya diinterupsi oleh Allah di situ. Kalimatnya begini. Apa wa izqala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq alahu minat tamaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim doa setelah bangunan Ka'bah ditinggikan oleh beliau, direnovasi oleh beliau. Beliau doa, ya Allah, berikanlah rezeki yang lengkap, buah-buahan dan segalanya nanti untuk orang beriman saja di negeri ini. Lalu diinterupsi oleh Allah doa itu. Qala wa man kafara fa umatihi qalilan tsumma atarhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Orang-orang kafir pun itu urusan saya kata Allah. Nanti saya akan beri juga sesuka saya karena itu adalah hamba saya juga. Masalah nanti dia akan masuk neraka itu urusan saya. Itu mengajarkan pelajaran halus sekali kepada Nabi Ibrahim, kamu jangan dendam.
Itu, Bapak Ibu. Nah, saya ajarkan kepada jamaah umroh, ayo ibu-ibu, ini peluang kita, bapak-bapak, kita tulis, kita bawa satu note, satu tulisan dari Indonesia, siapa saja orang yang masih ada, tersimpan, tersisa di dalam dada kita ini, dalam hati kita ini. Perbuatan buruknya dia ini, tulis aja, catat aja, nggak apa-apa, kita bawa, gitu ya. Nah, terus untuk apa Ustadz? Nanti di Masjidil Haram, kita cari tempat yang enak, apakah di rooftop, apakah di mana, kita doakan yang terbaik untuk dia. Gitu. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Dianya nggak usah tahu, nggak apa-apa. Karena ini untuk sebetulnya untuk kita gitu ya, untuk kita. Karena tadi bisanya atau untuk bisa mencabut dendam tadi itu dicontohkan Nabi Yusuf, doakan. Yaghfirullahu lakum nih kalimat Nabi Yusuf ya. Ini saya garis bawah ini. Yaghfirullahu lakum. Wahai abang-abangku, semoga Allah mengampuni kalian. Tidak berhenti sampai di situ. Wahai abang-abangku, wa huwa arhamur rahimin. Jangan kalian putus asa. Sungguh Allah menyayangi kalian. Nah, jadi yang namanya cabut itu harus dilakukan ini. Harus ini yang dilakukan. Baru dari hati kita tuh sudah tercabut. Nah, itu contoh Nabi Yusuf nih luar biasa menurut saya, luar biasa. Ini terapi yang dahsyat ini. Makanya dulu saya punya program namanya umroh terapi. Gitu ya. Umroh terapi itu apa? Bukan terapi ke, apa kedokteran, tapi menterapi agar dendam kita tuh tercabut, gitu. Agar diri kita tuh ringan. Dan nanti insya Allah kita bisa berharap saat wafat, saat kiamat nanti wajah kita cerah. Sudah cerah dari dunia. Karena sudah lepas beban-beban dendam tadi sudah lepas. Ibu-ibu. Dan cara satu-satunya adalah seperti Nabi Yusuf, doakan. Doakan. Bayangin di tempat terbaik di Masjidil Haram, di waktu yang terbaik, habis sholat kita doakan yang terbaik untuk mereka yang ada dendam, apa tersimpan luka lukanya di dalam hati kita, ibu-ibu. Ya, ada waktu itu tuh, waktu saya ingat betul tuh, ada seorang eh, hampir semuanya nangis sih ya. Ibu-ibu sampai bilang gini, Ustadz kalau tahu gini saya bawa tisu yang banyak loh. Saya bilang ya nggak apa-apa itu pakai. Jadi justru dengan mendoakan sungguh-sungguh itu yang keluar tuh beban kitanya, Bu. Nah, jadi nangis kita tuh nangisnya tuh bukan karena apa-apa, karena beban itu luruh yang selama ini kita bawa kemana-mana itu ya, dendam itu kan capek seperti sampah. Sampah itu kan kalau disimpan lama-lama kan jadi penyakit, sampah itu, ibu kan. Ya, dendam itu kan seperti sampah. Jadi begitu dilepaskan, dibuang, nah itu di situ kita merasa enteng, merasa ringan, merasa indah gitu. Jadi harus dilakukan mendoakan ya mereka itu, mendoakan mereka, ibu. Nah, satu tips dari Nabi Yusuf, ya, kenapa beliau bisa melakukan ini? Nah, ini penting buat kita juga, ya. Kalau kalau ibu-ibu kepingin langsung mengaplikasikan, bagus sekali, silahkan. Atau kalau pengen nanti apa misalkan ibu-ibu berangkat umroh atau apa juga bagus sekali ibu lakukan itu, ya. Nah, kenapa beliau bisa seperti itu? Ada ajaran dari ayahnya, dari Nabi Yakub, ajaran penting. Masih di surat yang sama, surat Yusuf, ayat yang kelima, ibu-ibu. Jadi ketika beliau dulu kan beliau jumpa sama bapaknya cuma sebentar kan, di masa kecil saja tuh. Nah, kemudian setelah itu beliau dibunuh dan hidupnya sendiri gitu ya. Nah, tapi dalam perjumpaan yang singkat itu, Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, sempat mengajarkan satu hal yang sangat penting, sangat fundamental. Saya menyebutnya sangat sakti, gitu. Yaitu ketika Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya tentang mimpi. Mimpi beliau di ayat keempatnya mimpi itu ya. Kalimatnya wa iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf kecil kepada bapaknya, wahai bapakku sayang, aku melihat dalam tidurku 11 bintang dan matahari serta bulan itu sujud kepada aku.
Kata Nabi Yusuf kepada bapaknya di eh, saat beliau masih kecil. Apa jawaban bapaknya? Jawaban Nabi Yakub inilah yang memberikan pengajaran penting kepada Nabi Yusuf sehingga beliau bisa nanti di usia dewasa memaafkan abang-abangnya, mencabut dendamnya tadi itu. Kalimat Nabi Yakub, "Qala ya bunayya." Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku sayang, la taksus ru'yaka ala ikhwatika." Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu. Fayakidulaka kaida. Nanti mereka akan membunuh kamu, membinasakan kamu, membuat skenario untuk kecelakaan dirimu. Kalau Nabi Yakub hanya nasihatnya beliau hanya berhenti di sini, fayakidulaka kaida, niscaya anaknya akan menjadi orang pendendam selama-lamanya. Karena betul-betul kelihatannya abangnya tuh jahat. Kalau berhenti sampai di situ saja, nasihat Nabi Yakub, seolah-olah kejahatan itu adalah karena sifat asli si abangnya. Abangnya jahat sama dia. Seolah-olah begitu. Gitu ya. Kita kan jadi sulit memaafkan orang itu karena kita pikir dia itu jahat. Dianya jahat. Itu. Kita pikir begitu. Kita pikir dia punya sifat yang ingin melukai kita. Yang ingin menzolimi kita. Karena itulah kita sulit memaafkan dia. Nah, oleh Nabi Yakub diajarkan kalimatnya, dilanjutkan nasihatnya dengan satu kalimat penting yang saya merahin tintanya di layar ibu-ibu itu, Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Nabi Yakub, abangmu akan mencelakakan kamu. Tapi ketahuilah bahwa itu terjadi karena abangmu dikuasai oleh syaitan. Setan itu memang musuh bagi manusia. Setan itu tidak mau melihat manusia ini akur, tidak mau melihat manusia ini saling berkasih sayang, saling menghormati, hidup dalam kerukunan, saling mencintai, saling menyayangi, tidak mau setan itu. Maka dia masuk ke dalam diri manusia, nah, kemudian mengajarkan menghasut ke dalam diri manusia, mengajarkan kedengkian ke dalam diri manusia, dan kemudian terjadilah manusia-manusia yang membuat kecelakaan kepada orang lain. Jadi itu semua karena setan. Gitu, Bu. Nah, ini penting sekali. Ini tips yang luar biasa ini. Tentu saya yakin 100% kita semua punya dendam kepada orang lain gitu ya. Mungkin kalau ada yang, saya sih nggak ada dendam Ustadz gitu ya, misalkan gitu ya. Oh, jangan-jangan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang sudah ditekan itu. Sehingga tidak berasa lagi. Tapi begitu digali itu ada. Gitu. Maksud saya gini, Nabi Muhammad saja ada. Ya, beliau ya sulit memaafkan awalnya ya, sulit memaafkan Wahsy. Surat 39 ayat 53 itu ya. Wahsy. Ya. Wahsy itu siapa? Wahsy itu adalah seorang budak yang disewa oleh Hindun. Hindun itu adalah istri Abu Sufyan ketika belum masuk Islam, disewa oleh Hindun untuk khusus membidik Rasulullah karena Wahsy ini jago lempar tombak. Untuk khusus membidik Rasulullah atau Hamzah paman Nabi SAW radhiyallahu anhu pada perang Uhud. Kemudian berhasil dibidik betul-betul karena nggak kena kepada Rasulullah, nggak berhasil bidik Rasulullah, kenalah Sayyidina Hamzah. Syahid tumbang Sayyidina Hamzah di perang Uhud, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu kita tahu ceritanya, Hindun datang, kemudian membelah dada Sayyidina Hamzah, kemudian mengeluarkan jantungnya itu saking dendamnya kepada Sayyidina Hamzah itu. Pada akhir perang Uhud, Nabi Muhammad SAW melihat pamannya yang amat setia melindungi beliau, yakni Sayyidina Hamzah, tercabik-cabik jasadnya begitu. Beliau sebagai manusia biasa pun sedih. Ibu-ibu, sedih beliau. Nah, beliau tahu bahwa yang menombak itu adalah Wahsy. Nah, waktu kemudian berjalan, Wahsy kemudian tersadarkan, pingin Wahsy masuk Islam. Datanglah kemudian Wahsy kepada Sayyidina Abu Bakar, bilang, "Wahai Abu Bakar, tolong sampaikan kepada Rasulullah, apakah saya bisa dimaafkan? Saya ingin masuk Islam." Lalu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi SAW, Rasul hanya diam saja. "Ya Rasulullah, Wahsy pengen masuk Islam. Gimana nih?" Rasul nggak jawab apa-apa. Nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Diam aja.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak berani karena Rasulullahnya diam saja. Wahsy tapi tidak putus semangat. Dia datang lagi kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya ini pengen masuk Islam. Bisa nggak saya dimaafkan? Nah, Sayyidina Umar kemudian mendatangi Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, sama seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Ya Rasulullah, Wahsy ini pengen masuk Islam. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Sama juga Rasulullah hanya diam saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu terus, Wahsy tidak pernah patah semangat sampai kemudian Wahsy akhirnya pergi meninggalkan sampai beliau putus asa, Wahsy putus asa itu. Lalu turunlah kepada Rasulullah, turunlah surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-53 Bapak Ibu. Nah, memberikan eh, perintah kepada Nabi SAW untuk memaafkan Wahsy, bahkan memanggil Wahsy nantinya itu ya. Kalimatnya di situ, Qul li'ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu asbabun nuzulnya dari surat ke-39 ayat 53 Bapak Ibu. Coba boleh kita bacakan, mungkin minta bantuan Bu Tisha untuk dibacakan terjemahnya Bu. Ya, baik Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Terima kasih Ibu Tisha. Itulah kalimat Allah memerintahkan nabinya. Kul, itu kan fi'il amr, perintah. Katakan, Muhammad, katakan kepada hamba saya, kata Allah itu. Wahsy itu hamba saya, bukan hambamu. Nah, kira-kira ini teguran keras loh. Bentuk teguran keras Allah kepada Nabi, tapi caranya sangat betul-betul sangat tinggi bahasanya. Kul, perintah Allah kepada Nabi. Kul, katakan, li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, kepada hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Maksudnya Wahsy. Katakan sama dia, bilangin sama dia. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah dia berputus asa atas rahmat Allah. Allah mampu mengampuni semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini teguran kepada Rasulullah, ibu-ibu. Tapi dengan cara yang betul-betul elegan, dengan cara yang betul-betul tinggi, gaya bahasa yang betul-betul tinggi. Nah, perintah Allah, Allah perintahkan kepada Nabi untuk datang untuk memanggil Wahsy dan mengatakan jangan putus asa. Ya. Nah, itu ibu-ibu. Jadi kita semua pasti punya itu. Ada pasti luka hati kita itu. Gitu. Jadi, tapi tentu itu menjadi modal bagi kita untuk bisa memaafkannya, untuk bisa mencabut dendam itu dari dalam diri kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai modal kita untuk berwajah cerah nanti, berwajah ceria nanti. Nah, karena apa? Tipsnya, karena kita tahu sesungguhnya kalau nggak ada setan, dia juga nggak akan berbuat begitu kok. Dia berbuat begitu tuh karena dia digoda setan. Karena dia dikungkungi oleh syaitan. Ya, semua manusia ini kan terlahir dalam keadaan baik, ibu-ibu. Gini, ada satu tips dari dunia barat ya, yang saya pikir cocok untuk seperti Al-Quran ini cocok. Tipsnya saya lupa dari siapa ya, dari kalau nggak salah dari dari Dale Carnegie ya. Tipsnya untuk bisa memaafkan orang adalah bayangkan ketika dia baru lahir ke dunia ini. Dia kan pernah 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 baru lahir ke dunia ini kan dia bayi yang tidak punya nggak punya pikiran jahat gitu. Nah, seperti itulah manusia awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian setan masuk ke dalam dirinya. Itulah yang menjadikan dia berbuat yang jahat tadi itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Persis sama seperti ajaran Nabi Yakub kepada anaknya, yakni Nabi Yusuf, ya, yaitu kalimat inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Oke? Baik, kita lanjut. Ini yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga. Amal yang berat adalah ibu-ibu, bapak-bapak, menginfakkan apa yang kita cintai. Itu berat. Nah, mana dalilnya? Surat ketiga, Ali Imran ayat 92, awal juz yang keempat.
Kalimat Allah di situ, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi, kalian atau kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada derajat birra. Birra itu bakti kepada Allah gitu ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah, maksudnya di sini kadang-kadang ada orang yang mencintai harga dirinya. Buat dia mungkin uang mah mudah, gampang dia. Kalau infak 100-200 juta tuh kecil buat dia. Tapi kalau harga diri, itu susah. Nah, maka itu menginfakkan harga diri itu berat. Bagaimana contohnya menginfakkan harga diri? Contohnya tuh Rasulullah, Bu. Bapak Ibu. Rasulullah itu kan posisinya nabi di tengah-tengah para sahabat beliau kan, ya. Dan derajatnya amat tinggi sekali. Sampai-sampai surat Al-Hujurat itu ayat kedua itu, kalau seseorang itu berkata-kata yang eh, suara yang lebih tinggi daripada suara Rasul atau berkata-kata seperti halnya kepada orang lain, itu ya, itu amal ibadahnya bisa hapus itu orang itu. Coba boleh mungkin kita bacakan Bu Tisha surat 49 Al-Hujurat ayat kedua. Sebagai tambahan saja, saya ingin menunjukkan bagaimana menginfakkan harga diri. Ya, harga apa? eh, Bukan harga diri sih sebenarnya, status diri lah kira-kira begitu ya. Monggo Bu, silakan. Baik, Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, itu. Segitu tingginya derajat Rasul. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu. Tajharu itu sebetulnya bukan keras, tapi jangan ngobrol kayak sama temen. Wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian ngobrol dengan teman kalian enggak boleh. Kenapa? Antahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Nanti amal ibadahmu akan hapus semuanya. Segitunya. Segitu tingginya derajat Nabi itu. Tapi Nabi Muhammad SAW, Rasul Rasul kita itu, ibu-ibu ya, Rasulullah untuk kita itu luar biasa. Beliaulah satu-satunya Nabi yang memanggil umatnya, kaumnya, yang memanggil murid-muridnya ini dengan panggilan sahabat. Sahabat. Ya, dalam surat At-Taubah itu ya, iz qalu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, jangan sedih, Allah bersama kami. Jadi murid-muridnya ini yang harus beradab kepada beliau ini, itu oleh beliau dipanggil sahabat. Sahabat itu kan kayak setara gitu, padahal nggak setara. Padahal nggak sama, nggak boleh sama. Tapi perlakuan beliau itu menunjukkan bahwa beliau itu menginfakkan posisi dirinya yang tinggi tadi itu. Ibu-ibu. Nah, itu. Jadi dalam hidup kita ini, infak yang seperti ini tuh misalkan, ya, ini saya ambil contoh praktek to the point ya kepada hidup kita nih. Banyak kita kadang-kadang anu apa namanya, menjaga betul senioritas. Saya sering mendengar orang mengatakan begini, Ustadz, saya ini kan kakaknya dia. Dia dong harusnya yang minta maaf sama saya. Masa saya yang datang minta maaf sama dia? Nah, hati-hati. Kalau Anda bisa melakukan itu sebagai kakak, yang notabene dalam kehidupan di Indonesia ini lebih dipandang lebih senior, tapi Anda bisa menginfakkan itu amal yang berat. Anda yang datang duluan, kita yang datang duluan. Dek, maafkan kakak ya, maafkan mbak ya. Wah, misalkan gitu. Wah, itu luar biasa, Bu. Dan itu berat, gitu ya. Makanya orang yang seperti itu nanti kita lihat wajahnya akan cerah. Beban-beban hidupnya akan terangkat mudah itu. Mudah. Demikian pula kita sebagai orang tua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, anak dong yang harusnya minta maaf sama orang tua. Masa orang tua yang minta maaf sama anak? Masa orang tua yang harus datang duluan? Masa orang tua? Jangan. Jangan. Sayang. Ini peluang untuk kita bisa berinfak gitu. Apa salahnya orang tua duluan? Nah, maafkan ayah ya.
Ayah juga manusia biasa, bisa salah. Nah, maafkan ibu ya. Ibu juga manusia biasa, bisa salah. Itu infak. Infak karena kita punya status posisi yang lebih tinggi. Tapi itu kita infakkan, ibu-ibu. Nah, itu maksudnya. Kalau infak uang sih, maaf ya, mungkin mudah lah buat kita ini sebagian mungkin sekian-sekian, gampang lah. Tapi infak yang seperti ini susah, gitu. Ya, ibu-ibu. Oke, kita lanjut yang keempat. Ya, terima kasih Betisha. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu yang berat adalah amal, Bu. Ya, amal yang istiqomah plus ditambah lagi rahasiakan. Tentu tidak semua amal bisa kita rahasiakan karena orang kan lihat kan. Misalkan kita berangkat umroh, berangkat haji, orang lihat. Kita sholat, orang lihat. Puasa Ramadan, orang tahu. Kita infak sedekah juga mungkin orang tahu. Nah, gimana caranya? Carilah amal yang bisa kita lakukan terus-menerus, kemudian bisa kita rahasiakan dari semua manusia di atas muka bumi ini. Dari suami kalau ibu-ibu rahasiakan, dari anak-anak rahasiakan. Jangan ceritain, bawa sampai mati, ibu-ibu. Supaya nanti mudah untuk ikhlasnya. Orang sering tanya ke saya, Ustadz gimana sih caranya biar ikhlas? Gimana sih caranya supaya nggak ada tarikan untuk riya, untuk pamer? Caranya adalah cari satu amal, lakukan dengan rahasia, jangan ceritakan satu orang pun juga. Nanti kerahasiaan yang ibu simpan itu, itulah yang akan menjaga, membersihkan amal-amal yang lain supaya ikhlas. Gitu, Bu. Ya. Dan ini nggak harus gede amalnya, kecil aja, kecil aja. Nah, tapi rahasiakan, gitu ya, rahasiakan. Ya, ada seorang sahabat, saya yakin ibu-ibu pernah dengar hadisnya. Sahabat ini bahkan nggak disebut namanya siapa itu. Tapi setiap kali dia akan datang, Rasulullah bilang begini di tengah-tengah sahabat-sahabat lain yang terkenal. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair di situ semua ada semua. Tiba-tiba Rasul bilang gini, nih sebentar lagi nih ya, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga, kata Rasulullah. Loh, para sahabat bingung siapa orang semua sahabat yang terkenal semua sahabat ada di situ. Siapa yang dimaksud? Tiba-tiba masuk seseorang yang tidak dikenal, nggak populer, orang biasa, habis ambil wudhu gitu, habis ini terus dia masuk ikut taklim bersama Rasulullah. Oh itu dia orangnya. Besok gitu lagi, sebentar sebentar, nanti akan masuk nih penghuni surga. Masuk dia lagi, sampai 3 kali, sampai sekian kali itu disebut orang itu juga. Nah, akhirnya mengundang rasa penasaran Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, atau anaknya dari Umar bin Khattab, radhiyallahu anhuma, penasaran beliau. Akhirnya beliau datang ke rumah orang tadi, mengaku harus harus nginap, minta tolong apakah bisa nginap di rumahnya orang itu. Akhirnya singkat cerita ngineplah di rumah itu. Di hari terakhir beliau bilang, saya nih dengar Nabi katakan Anda adalah penghuni surga sampai 3 kali. Saya saya pengen tahu Bapak ini punya apa sih kelebihannya gitu. Sampai 3 kali dibilang Rasul, Anda ini penghuni surga. Padahal saya lihat selama saya nginep 3 hari di sini, sholat malam enggak. Kalau kebangun juga sholat dalam 3 hari itu. Kalau enggak ya ketiduran bablas sampai subuh. Pas subuh baru bangun, pas azan subuh baru bangun gitu ya. Artinya biasa-biasa aja lah. Kemudian puasa sunnah juga enggak. Ngaji Quran juga seadanya gitu kira-kira begitu. Enggak seperti kami lah kira-kira begitu kata Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Lalu orang ini juga bingung. Enggak, saya nggak punya apa-apa katanya gitu. Nggak ada apa-apa. Habis itu diingat-ingat lagi, baru dia ingat bahwa dia punya satu amal yang selalu dia lakukan dan selama ini dia nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Gitu. Apa amal itu? Yaitu dia sebelum tidur, pas sudah mau picing-picing tidur, pas sudah mau merem-merem gitu, dia ingat-ingat siapa orang yang apa hari ini ada berbuat yang kurang enak sama dia gitu. Terus dia maafin tanpa dia bilang ke orang itu, tanpa dia rahasiakan amal itu, baru dia tidur, ibu-ibu. Nah, oh karena itulah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, karena itulah
Rasulullah menyebutkan Anda sebagai penghuni surga. Nah, jadi amal itu apa saja bisa dijadikan amal, tapi jangan diceritakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan lakukan terus-menerus. Seperti orang tadi, tidak disebutkan namanya siapa, sahabat itu, setiap hari beliau lakukan itu. Setiap hari. Sesederhana itu. Akan berangkat tidur, maafin orang. Dan orang itu nggak tahu. Nggak pernah juga, jangan diceritakan kepada siapa-siapa kiri kanan, nggak, jangan diceritakan. Nah, jadi rahasia, ibu-ibu. Ya. Itu nanti balasannya luar biasa. Surat surat Fusilat, surat ke-41 ayat 30, kalimat Allah di situ, langsung saya jelaskan aja kalimatnya. Innallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Ini kalimat luar biasa ya. Jadi banyak pembahasan di dalam berbagai kitab, yakni orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas beramal kepada Allah. Nah, innallazina qalu rabbunallah ini artinya orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah. Ikhlas cuma kepada Allah saja. Nah, untuk bisa seperti itu gimana? Cari amal yang rahasia. Praktekkan sehari-hari supaya kita betul-betul bisa ikhlas ke Allah, sudah bersih betul-betul, eh, beranjak bersih, tentu saja nggak bisa cepat ya, tapi beranjak bersih. Amal kita hanya kepada Allah. Tsumastaqomu, kemudian dia istiqomah melakukan itu. Apa kata Allah, janji Allah nanti? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka. Para ulama tafsir mengatakan terjadinya ini nanti saat sakaratul maut orang itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat menemui dia saat sakaratul maut. Kalau biasanya malaikat akan datang dengan kasar kepada orang-orang yang su'ul khotimah, datang dengan kejam kepada orang su'ul khotimah. Kalau kepada orang yang ini datang malaikat dengan lemah lembut, mengatakan kepada dia, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu karena surga yang sudah Allah janjikan kepada kamu. Bahkan sebagian mufasir mengatakan akan ditampakkan, akan diperlihatkan nanti saat orang itu sakaratul maut, akan diperlihatkan tempat dia, kafling dia, serta semua kenikmatan yang akan segera dia dapatkan di surga. Itu sebabnya ada orang-orang yang saat wafatnya tersenyum, Bu. Gembira dia. Ini bibirnya ini ketarik betul-betul, itu ketawa, senyum betul. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diliatin, ditampakkan, didisplay. Ini nanti tempatmu di surga. Ini nanti kenikmatan yang akan kau rasakan di surga. Nah, syaratnya apa? Innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Dia betul-betul ikhlas kepada Allah dan istiqomah. Nah, untuk ikhlas bagaimana? Saya ulangi lagi. Nah, latihan, cari amal dan rahasiakan. Ibu-ibu, rahasiakan. Dari siapapun juga. Dari amal dan rahasiakan. Kalau amal yang, kalau maaf nih, maksud saya gini, saya stressing di sini sebentar. Kalau amal yang orang tahu, Bu, walaupun kita sudah ikhlas nih, sudah ikhlas kita. Tapi nanti kalau disebut oleh orang itu, misalkan, nanti diungkit-ungkit tuh oleh setan tuh di dalam dada kita tuh. Dikilik-kilik sedemikian rupa, dicoba dikeluarkan agar kita riak, agar kita bangga, agar kita kemudian menjadi nifak. Padahal sudah ikhlas. Pas melakukan amal ikhlas. Sudah selesai amal ikhlas. Tahu-tahu sekian lama nanti ketemu orang. Misalkan nih saya ambil contoh biar biar real ya, Bu ya. Misalkan gini. Kita bantu masjid, kita pernah bantu masjid, bangun masjid atau bantu anak yatim atau apa gitu. Sudah ikhlas, sudah lama itu amal. Tahu-tahu di tengah perkumpulan banyak orang, ada seorang yang kenal kita, Bu Anu misalkan, wah, terima kasih Bu, dulu itu Ibu bantu apa namanya pesantren ini itu bla bla bla. Ah, dari situlah kemudian anak-anak ini jadi ini. Awas, itu tuh kelihatannya sepele itu. Tapi situlah masuk setan itu berusaha untuk mencongkel-congkel amal kita ini. Begitu hati kita bilang, iya siapa dulu saya. Dulu orang nggak ada yang mau, tapi saya mau. Ah, itu dia. Gitu. Rusak amalnya. Rusak amalnya. Nah, itu hanya bisa dijaga kalau kita sudah latihan punya amal yang rahasia. Jadi nggak mempan lagi nih. Senjata iblis tuh mungkin kena tapi sedikit aja gitu ya.
Kita sudah kuat, sudah punya perisai, yaitu kita punya amal yang tidak kita ceritakan kepada manusia siapapun juga, sehingga nggak mampu dicongkel-congkel oleh iblis. Ya, oke. Saya cepat. Yang terakhir, nomor 5 adalah menjaga tutur kata. Tapi ini mungkin panjang pembahasannya, jadi saya lewatkan saja. Hanya saya sampaikan saja betapa tutur kata itu betul-betul akan membuat akan membuat amal ibadah yang bisa membuat amal ibadah yang lain itu terhapuskan, Bu. Ya, jadi misalkan orang infak sodakoh, ikhlas dia, lalu dia bertutur kata yang keliru, yaitu menyebut-nyebut dan menyakiti orang, menyebut-nyebut dan menyakiti itu dua dua hal yang berbeda ya. Menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima itu, amal ibadah ini bisa terhapuskan, bisa hilang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini saking beratnya menjaga tutur kata itu ya. Mungkin boleh kita bacakan Bu Tisha terjemahnya kepada para jamaah. Kita tutup nanti di sini ayat 264 dari surat Al-Baqarah, Bu. Baik, sebentar Ustaz. Ya, ini karena berat ya, tutur kata itu berat, maka eh, dia ada pembahasannya khusus ya ibu-ibu, karena memang betul-betul tidak sama seperti amal yang lainnya, bahkan dampaknya itu bisa menghapuskan amal ibadah yang lain. Silakan, Bu. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Iya, terima kasih Bu Tisha. Ini yang Bu Tisha bacakan ini, eh, saya yakin pasti terjemahan edisi cetak ya. Iya, karena saya sudah mencoba meneliti terjemahan-terjemahan yang edisi cetak biasanya akan mengartikan jangan kamu rusak infak sedekahmu. Tapi kalau terjemahan yang online lagi, yang digital, yang mungkin di handphone, coba mungkin kalau ada ibu-ibu yang buka terjemahan digital atau mungkin Bu Tisha buka, Saya itu ini tadi baca yang dari HP oh dari install, HP. ya dari digital ya. Di Oh, Quran kalau yang digital. cetak Bu, ada nggak yang di situ menyebutkan Enggak. jangan kalian hilangkan, ya, Sebentar Ustadz ya. ya silakan. Jangan kalian hilangkan ama infak sodakoh kalian. Karena saya sudah ngecek beberapa terjemahan itu masih mengartikan latu betil, tu betil itu diambil dari kata batol atau batal sebenarnya. Jadi hilang. Nah, demikian pula penjelasan sisa ayatnya adalah nanti amal ibadahnya hilang seperti pasir yang nempel di batu, terus datang hujan badai, kita akan lihat pasir itu nggak ada lagi. Ya, jadi apa? Hilang. Nah, Ustadz, ini saya eh, pakai Quran cetak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Sama juga ya? sama juga ya. Coba ada yang punya Mungkin di yang Quran yang lain ya Ustadz ya. ya, yang lain. Jadi harusnya kata-katanya adalah jangan dibatalkan gitu ya. Karena batal dengan, nah ini saya punya nih, saya ambil dari tafsirki.com. Coba kalau ibu buka tafsirki.com, nanti Catat dulu ya. lihat terjemahnya ya. Silakan dicatat dulu tafsirki.com, Q ya, tafsir Q, Q.com ya Ustadz. nyambung ya. Nah, coba ibu buka di situ, masukkan Al-Baqarah 264, nanti keluar terjemahnya. Saya tampilkan di share screen ya. Nah, ini yang saya buka. Nah, ini ya. 264 nih, Bu. Nah, sebentar saya gedein dikit. Coba. Nah, ini dia. Tuh dia. Nah, 264 dari surat Al-Baqarah ya. Kalimatnya di situ kalau ibu-ibu bisa lihat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu Pahala. menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti itu ya. Ini saya naikin ke atas. Janganlah kamu menghilangkan. Nah, ini. Menghilangkan dengan merusak itu kan beda banget ya. Jadi Iya. kalau merusak itu masih ada walaupun udah rusak gitu. Tapi kalau menghilangkan tuh nggak ada sama sekali. Dan Terhapus ya Ustadz ya. hapus, dan itulah yang dijelaskan dalam ayat ini,
pada kalimat tadi seperti batu yang di atasnya ada pasir, kemudian datang hujan badai, datang angin badai, pasirnya pasti hilang. Perumpamaannya seperti itu. Maka harusnya diartikan dengan jangan kamu hilangkan. Nah, jadi Membatalkan. batalkan dari kalimat latu betilu, dari kalimat batal. Batal itu bahkan jauh sekali, bahaya banget gitu loh. Ininya Jadi seolah-olah nggak pernah ada ya Ustadz ya. persis seolah-olah tidak pernah ada di situ. Padahal tadi sudah ada lah itu. Padahal sempat Lenyap, ada gitu loh. lenyap ya Ustadz ya. Lenyap. Ya, ibarat kita kalau booking booking pesawat misalkan gitu. Kita nggak datang ya batal. Tapi kalau kita datang agak terlambat, mungkin kita masih bisa naik pesawat itu walaupun kita agak terlambat gitu. Agak agak akhir gitu misalkan ya masih ditunggu di detik-detik terakhir kita datang. Tapi kalau kita tidak datang, ah itu beda sekali. Nah, jadi menyebut-nyebut dan menyakiti itu dua hal yang berbeda, Bu ya. Menyebut itu beda, menyakiti itu beda. Kadang ada orang yang nyebut-nyebut walaupun tidak menyakiti orang lain. Ya, disebut-sebut tadi itu. Kalau bukan saya, ini siapa dulu? Ini dulu saya yang memulai ini. Kalau bukan saya dulu nggak ada. Kalau bukan saya, nah, memang tidak menyakiti orang lain, tapi disebut-sebut. Nah, kemudian yang kedua, menyakiti. Kamu dulu kalau bukan saya yang nolong, siapa yang nolong kamu? Ah, itu menyakiti itu. Kamu dulu kalau bukan saya yang melindungi kamu siapa? Kalau bukan saya yang memberikan ini siapa? Kalau bukan, ah itu menyakiti. Ada Menyakiti dan kita malu ya Ustadz ya. jadi malu, menyakiti itu kan membuat orang itu malu, membuat orang itu inferior, rendah diri. Ada lagi kombinasi dari kedua-duanya itu ya. Disebut-sebut dan menyakiti, sekaligus menyakiti gitu ya. Nah, jadi wau wau atof dalam kata-kata manni wal aza ya, manni wal aza menyebut-nyebut dan menyakiti itu diartikan menjadi tiga jenis yaitu menyebut saja, menyakiti saja dan menyebut-nyebut serta menyakiti dicombine kedua-duanya. Ya, itu bisa menghilangkan pahala dari infak sodakoh kita. Segitulah beratnya kata-kata itu ibu-ibu yang dirahmati Allah sehingga mungkin tidak bisa kita bahas secara singkat ya mungkin hanya apa permukaannya itu saja. Inilah 5 amal ibadah. Jadi kalau kita menjaga tutur kata, termasuk juga kita akan menjaga wajah kita nanti supaya cerah di hari kiamat nanti. Makanya kalau orang yang maaf ya maaf ini tutur katanya baik, dia jaga gitu, tutur katanya nggak mau nyakitin orang, itu biasanya dari wajahnya kelihatan juga gitu. Tapi kalau orang yang biasa seperti anu ya, maaf ya, seperti silet gitu, tajam gitu ya. Nah, itu juga kelihatan juga gitu. Nah, ini sudah kelihatan mulai dari dunia dan apalagi nanti setelah hari kiamat. Sedikit saya recap dari 1 sampai 5, baru kemudian nanti kita tanya jawab. Saya kembalikan nanti ke Bu Tisha. Yang pertama mencabut dendam, ya berat. Yang kedua, memaafkan perilaku buruk, artinya perilaku buruk yang baru, yang fresh. Yang ketiga, menginfakkan yang kita cintai. Apa yang dicintai beda-beda bagi setiap orang, gitu ya. Yang keempat, istiqomah dan rahasiakan amal. Ya. Yang kelima, menjaga tutur kata. Inilah insya Allah petunjuk kita atau apa namanya clue ya yang bisa kita lakukan untuk cita-cita kita berwajah naimah nanti di hari Amin. kiamat. Insya Allah. Allah alam bisawab. Silahkan saya kembalikan ke Bu Tisha. Bila itu. Baik. Terima Assalamualaikum. kasih Ustadz. Warahmatullahi Alhamdulillah ya. Masya Allah Ustadz Boni kajiannya ini sangat dahsyat, luar biasa. Ada yang menyeramkan juga sekaligus menyenangkan subhanallah ya. Baik wabarakatuh. Ustadz ini karena kita mempersingkat waktu sudah ada pertanyaan. Ya. Kita langsung aja ya Ustadz ya. Dan, Ini tadi pertanyaan yang pertama dari ini Bapak mungkin ya Bapak Arif Budiman. ya. Oh sebelumnya masih ada lagi dari Ibu Yayu. Izin bertanya Ustadz, apa indikasi kalau kita sudah melepaskan dendam dengan sempurna, sudah memaafkan seseorang dengan sungguh-sungguh, tapi begitu mendengar nama tersebut disebut orang lain, masih terasa menyengat di telinga dan hati panas katanya Ustadz. Apakah itu tanda masih ada sisa-sisa dendam? Mohon pencerahannya. Boleh Iya. dua, boleh dua apa? Silakan, silakan, Ustadz silakan. jawab dulu. Silakan, mungkin digabung nggak apa-apa biar Oh, biar ring. digabung ya. Satu lagi Ustadz dari Bapak Arif Budiman. Ya. Pak Ustadz izin bertanya jika ada SSO apa nih? SSO telah dikriminalisasi sehingga
sampai dengan keturunannya kelak akan menanggung segala aib atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Oh, maksudnya seseorang ya Ya. akan menanggung segala aib atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan kepada orang yang dikriminasi tersebut. Bagaimana cara melepaskan dendamnya? Karena aib yang harus ditanggung tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada keturunannya kelak. Terima kasih. Nah, terima Ustadz kasih. ya, Masih berhubungan ya berarti ini. masih ada hubungannya. Baik, Bu Yayu tadi ya dan Pak Ya. Arif. Jadi memang nggak mudah. Sekali lagi saya harus ulangi, ini tidak mudah. Termasuk tadi yang diceritakan Pak Arif sampai ke anak keturunan nanti mungkin akan melihat begitu juga ya. Jadi melihat orang tua atau atau ininya ini sebagai orang jahat atau apalah gitu ya. Tentu tidak mudah. Saya ulangi lagi, tentu tidak mudah. Tapi Bu, Pak, itulah cara kita untuk atau itulah modal kita atau peluang kita untuk bisa mendapatkan janji Allah. Nah, jadi memang saya sering bercanda begini, Bu, ini mau masuk surga, makanya harganya mahal. Kalau harganya murah, tuker tuker barternya murah, pasti itu hadiahnya cuma piring. Itu pun piringnya tipis, begitu kesenggol dikit pecah gitu kan. Tuker sabun, beli sabun 3 dapat piring gitu. Itu murah. Ini untuk dapat surga pasti mahal gitu. Nah, jadi orientasi kita kepada surga. Yang kedua, caranya ini Pak yang penting Bapak Ibu. Bu, caranya adalah mendoakan tadi Nabi Yusuf, latihan. Latihan mendoakan dia. Nah, di situ pasti akan terjadi penolakan kan. Aduh, kok gimana saya mendoakan dia masih ini kok dia anu kok itulah dia. Hari ini belum bisa tapi sudah niat, besok coba lagi. Besok belum bisa tapi sudah niat, coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai kemudian bisa. Sudah bisa nyebut namanya aja dalam doa. Ya Allah, si fulan mudah-mudahan males berhenti lagi, nggak apa-apa. Besok coba lagi. Ya Allah, si fulan mudah-mudahan doain aja yang nggak bagus deh. Mudah-mudahan matinya begini gitu misalkan gitu. Oke, nggak apa-apa. Besok coba lagi. Besok coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itu sebetulnya bukan untuk dianya, Pak. Bu. Bukan. Untuk kitanya. Untuk terapi bagi kita tuh. Nah, jadi itu jitu sekali. Terus kita lawan terus sampai nanti. Tadi saya katakan saya cerita tadi kalau jamaah umroh berangkat gitu sama saya, apa maksudnya saya membimbing umroh tuh saya selalu minta begitu. Ayo kita coba yuk. Ini penting banget loh. Apa artinya ini peluang sekali gitu. Memang akan berat, memang kita nanti bakal nangis yang aduh ada ibu-ibu tuh yang wah teriak-teriak nangis gitu, meraung-raung gitu saking keselnya gitu. Itu luar biasa beliau itu ya. Ini soal wah pokoknya berat sekali lah. Nah, tapi berhasil, berhasil, Bu. Nah, jadi caranya adalah dengan mendoakan, Pak. Ya, jadi demikian pula kepada anak keturunan diberikan cara itu supaya mereka bisa seperti itu dan jelaskan bahwa itu adalah cara untuk barter dengan surga yang Allah janjikan sesuai dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, Ustadz. Ternyata ini sudah didoakan, ada lanjutannya saya terlewat ya. Oh Oh iya, gitu. pada waktu di Masjid Haram dulu orang yang diskriminasi sudah terlanjur didoakan agar dipersulit sakaratul mautnya Wah, iya. sampai dengan mereka mencabut kriminalisasi yang telah dilakukan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Jadi doanya bukan doa yang Iya. baik mungkin ya Nah, Ustadz ya. jadi Bagaimana tuh Ustadz karena sudah didoakannya seperti itu? maaf Pak ya, Bapak Ibu, kalau kita doakan yang buruk itu sebetulnya cuma mempertebal dendam kita. Cuma menggarisbawahi dengan lebih lebih tebal, lebih kereng lagi tuh. Nah, jadi ganti doanya dengan doa yang baik. Bahkan saya nggak kalau ngajarin ke jamaah umroh itu, bahkan doakan seperti yang kita inginkan untuk diri kita. Ya Allah, jadikan si Fulan bin Fulan itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Biarkan dia bertobat sebelum wafatnya ya Allah. Gitu. Ya Allah, jadikan anak keturunannya soleh solehah. Kalau perlu, kalau bisa ada yang jadi ulama, beramal soleh, memberi amal kepada dirinya walaupun dia sudah wafat. Yang seperti kita inginkan untuk diri kita. Sekali lagi saya katakan itu tentu tidak mudah. Ada perjalanannya, ada stepnya. Biarkan step itu kita lalui, tidak apa-apa. Hari ini belum bisa, besok. Besok sudah sampai titik mana, lanjut lagi. Terus pelan-pelan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak. Jadi rubah doanya, Pak. Jangan yang buruk, justru yang terbaik. Gitu ya. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih urusan dendam juga nih Ustadz.
Oh Dari iya. Ibu Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. penjelasan atas situasi di mana anaklah yang dendam kepada orang tuanya. Hmm. Jadi didoakan selalu supaya anaknya selamat. Itu yang pertama. Kedua dari Ibu Lina, salam Ustadz, bagaimana kalau kita sudah memaafkan juga mendoakan orang yang berbuat zolim pada kita, tapi orangnya terus-menerus berbuat jahat terhadap kita. Bolehkah mendoakan supaya Allah mengazabnya? Itu ya. Terus ya itu udah itu dulu Ustaz. Ya. Yang berikutnya soal infak. Ya, jadi kalau yang anak tadi, umpamanya kita posisinya orang tua ya, mungkin anak itu dendam kepada kita, bukan didoakan, tapi kita yang minta maaf. Tadi kan ada juga amal yang berat tadi yang minta maaf ya, kita yang tinggi posisinya, menginfakkan apa yang kita, selama ini mungkin kita kan merasa, oh saya orang tua kok, saya ini kok. Nah itu yang diinfakkan, jadi jangan pakai yang poin satu kalau untuk itu, tapi pakai poin yang tiga, menginfakkan apa yang berat bagi diri kita. Kitalah yang harus datang gitu. Kitalah yang harus apa merangkul dia. Kitalah sebagai orang tua yang harus jadi orang tuanya yang harus melakukan itu gitu ya. Kemudian tadi bagaimana kalau orang sudah mendoakan yang baik tapi tetap berbuat jahat juga orang itu kepada kita, Bu, doakan orang yang berbuat jahat itu kepada kita itu tujuannya bukan mengubah dia. Jangan salah, bukan mengubah dia, tapi untuk menambah rekening surga ibu gitu. Jadi kalau dia berbuat jahat terus, emang itu bukan bukan tugas ibu untuk mengubah dia dan emang bukan ke situ tujuannya. Justru kalau boleh saya katakan dengan to the point, justru lebih baik. Lebih baik itu dalam artian justru berarti peluang ibu masih terbuka juga untuk terus bisa memaafkan gitu. Nah, jangan diganti dengan doa yang buruk. Jangan, berarti itu nanti mempertebal dendam lagi, balik ke square zero lagi, balik ke titik nol lagi nanti kita tuh jadinya itu ya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, mendoakan orang yang berbuat jahat itu bukan untuk mengubah dia. Maka tadi bukan untuk dia itu. Itu mah dia urusan Allah, tapi untuk kita. Nah, ya, untuk kita. Demikian kira-kira, Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi sebetulnya itu kesempatan buat kita membuka Hmm, ladang amal ya Ustadz ya. betul. Eh, Uang. kita mau disakitin seperti apapun, kita tidak usah terpengaruh. Kita tetap memaafkan, tetap mendoakan yang baik. Ya, Kita justru sedang mengumpulkan pundi-pundi amal ya Ustadz ya. Jadi betul. biarkan saja dia jahat, dia zolim kepada kita, karena itu bukan urusan kita. Kita jangan terpengaruh gitu ya. Itu urusan dia dengan Allah gitu Ustadz ya. Mungkin gitu ya. Betul. Betul. Baik Ustadz, ini lanjut ke tentang yang lain tentang infak dari ini pakai bahasa Arab nih apa sunur. Maaf ya saya kalau salah nih. Dari Bapak atau Ibu saya kurang paham ini. Apakah kriteria-kriteria amal-amal berat dan rahasia seperti infak, misalnya tangan kiri jangan sampai tahu dan sholat qiyamul lail, syukran Ustadz gitu. Oh ya. Kemudian apa nih? Oh Oh, Pak yang Sunardi. berikutnya ini dari Ibu, kalau Ibu Lina masih terusannya, berapa kali harus minta maaf? Apakah cukup satu kali? Itu masih Oh, lanjutan yang tadi ya. yang tadi orang tua ya. Iya. Hmm. Ya, sebetulnya saya jawab dulu yang orang tua. Jadi sebetulnya Bu sampai ya minta maaf itu kan infak ya. Tadi minta maaf itu adalah infak, ya kan? Jadi infak itu gimana? Ya lebih banyak lebih bagus lah, ya kan? Saya ulangi itu tadi kalimatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infakkan yang dicintai itu. Kalau yang dicintai adalah tadi status atau posisi diri, nah, lebih banyak diinfakkan lebih bagus. Kalau kita meminta maaf kepada anak kan itu infak kita semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Oke, sekarang yang pertanyaan Pak Sunario tadi ya. Jadi amal-amal yang berat rahasia betul sekali bisa aja semua kita lakukan misalkan infak oh, nggak ada satupun yang tahu atau kalimatnya tangan kanan infak tangan kiri nggak tahu nah itu termasuk juga atau sholat qiyamul lail kalau kalau sholat qiyamul lail mungkin ada yang tahu ya mungkin kalau kalau kita kalau ibu mungkin sholat qiyamul lail mungkin suami tahu atau apa bapak istrinya tahu gitu jadi intinya adalah yang rahasia tadi adalah orang nggak tahu tangan kanan infak tangan kiri nggak tahu ah itu cocok itu bagus. Ya. Demikian kira-kira. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi sama ya seperti yang tadi Ibu Ria bilang berapa kali harus minta maaf, dari Ibu Lina juga maksudnya supaya orang itu berhenti berbuat zalim. Jadi mungkin sampai kapan mendoakannya gitu kali Ustadz. Oh iya iya. Jadi harus tidak boleh
bosan ya Ustadz ya, harus Betul, terus betul. doakan. Iya. Kemudian dari Ibu Yuniarti Bandung, Assalamualaikum, izin bertanya, Ustadz, kalau orang suka mengganggu rumah tangga orang, mendoakan yang buruk agar usaha bangkrut harus bagaimana Ustadz solusinya? Iya. Iya, sama tadi Bu Yuniarti juga. Ya, itu adalah perilaku-perilaku buruk seperti itu kan macam-macam jenisnya ya. Mulai dari yang level 1 sampai level 10 kayak kayak seblak aja tuh ya. Pedesnya di level 1 sampai level 10. Nah, itu pedesnya juga beda-beda gitu. Nah, Iya, tapi semakin tinggi level pedesnya kalau ibu bisa memaafkan, itu semakin luar biasa tentu saja. Allah tuh kan maha adil kan. Semakin besar yang kita korbankan, semakin tinggilah bayarannya dari Allah gitu. Jadi tetap solusinya juga sama, yakni kita jadikan itu sebagai momentum kita. Ibu-ibu gini, mungkin saya akhiri di sini ya. Ibu-ibu gini, Bu Bu Tisha dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada satu rahasia nih yang saya harus ceritakan ke ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita sekarang sebelum menjalankan itu, kita mikir, oh nanti gimana, oh nanti berat, oh nanti ini, oh nanti itu, nanti itu. Begitu ibu sudah jalankan, tulus memaafkan terus ibu, itu yang lain itu akan menjadi baik, Bu. Banyak hal yang kita nggak pernah pikirkan itu jadi solusi Allah datangkan. Jadi Allah tuh maha cepat dan maha baik juga. Jadi kita umpamanya ada sama satu orang nih, kita nih dendam kepada satu orang nih. Dia kita maafkan, dia kita nanti persoalan kita yang lainnya itu jadi mudah gitu. Nah, tapi fokus dulu ke sini, fokus dulu ke sini. Yang satu itu dendam, 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 dendam itu selesaikan dulu. Nanti itu ada ekstra bonusnya dari Allah tuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan istilahnya gini, nggak akan rugi, kita nggak akan rugi. Pokoknya tenang aja, nggak akan rugi. Banyak sekali kebaikan yang akan muncul. Nggak cuma soal itu aja, nggak cuma soal yang satu itu, tapi yang lainnya itu. Karena apa? Karena Allah sudah ridho nanti sama ibu. Karena ibu melakukan itu untuk memenuhi perintah Allah. Nah, gitu. Itu rahasia kecilnya ya, agar kita betul-betul bisa punya motivasi yang kuat untuk melakukan itu. Demikian kira. terima kasih Ustadz. Sepertinya udah semua pertanyaannya Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, boleh minta tolong untuk memimpin doa penutup Ustadz. Baik, Bu Isya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menyiapkan wajah kita supaya cerah nanti, supaya ceria, supaya bahagia nanti di hari kiamat, ya, seperti yang kita pelajari dari surah Al-Ghasyiyah ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد يا الله حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا الله. Kami tidak akan pernah sanggup untuk mensucikan Engkau sebagaimana mestinya, ya Allah. Sebagaimana yang seharusnya, sebagaimana seagung dan sesucinya Engkau, ya Allah. Tapi kami berikrar, ya Allah, bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian, kecuali semuanya adalah milik-Mu saja. Tolong ridhoi kami sebelum, sesudah, dan bahkan saat kami sakaratul maut, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami ya Allah dan ampunilah dosa-dosa kesalahan semua orang tua kami, semua orang tua jamaah yang ikut pada kesempatan pagi hari ini. Ampuni mereka ya Allah. Apabila di antara mereka telah wafat, mohon lapangkan kubur mereka. Bila di antara mereka orang-orang tua kami ini masih hidup bersama dengan kami, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berbakti di sisa kehidupan kami dan sisa kehidupan mereka. Ya Allah, mampukan kami menjalankan apa-apa yang telah kami pelajari, apa-apa yang telah Engkau izinkan untuk kami pelajari, ya Allah. Izinkan kami untuk berwajah cerah,
berwajah ceria, penuh kenikmatan, keridhaan nanti di hari kiamat saat kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Mampukan kami ya Rob. Mampukan kami ya Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tentu kami tidak mampu kecuali Engkau memampukan kami ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Allah, amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran Ustadz untuk ilmunya dan sudah membimbing doa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat semakin mempertebal keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Semakin ikhlas dan semakin istiqomah beramal baik dan dapat merahasiakannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang naimah ya Allah ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini dan mewakili penyelenggara Majelis Taklim Faranisa. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kajian ini masih banyak kekurangan. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima pamit ya. kasih Terima Ustaz. kasih Jazakallah ya, khair. Bu Latisha, Ibu. Terima kasih Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz.